kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidup, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam. Mau berserah Tuhan, ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau, sebab Kau Yesus yang hidup Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be. Sama-sama serukan forever. Forever I will sing in your forever I will trust in will be done. Will be done. Mari sembah Dia. Kami percaya Kau menyertai kami Tuhan. Your presence, oh Lord. Kami akan tetap memuliakan-Mu, Yesus Tuhan. Kami mau mengiring Engkau Tuhan, seumur hidup kami Tuhan. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja sama. Kau yang berkuasa Tuhan, surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segala. Kau yang berdaulat Tuhan, menyembah Yesus Raja selamanya. Hidup musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam hidupku.
will sing in your presence. Forever I will trust in your will be done. Your will be done. See forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your will be done. Be done. Oh. Kami bersyukur Kau hadir bersama dengan kami, Tuhan. Janji Tuhan tergenapi, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kami. Kami sudah memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Biarlah kiranya pada saat ini Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu di tempat ini. Sekali lagi, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang diagungkan. Kami serahkan sekali lagi waktu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami buka roh kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami usir, kami tolak segala kuasa-kuasa yang mau mencuri, oh Tuhan, kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan. Kami usir dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami siapkan roh kami untuk menerima kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Siapa yang percaya bahwa Dia hadir bersama dengan kita di tempat ini? Janji Tuhan sekali lagi tergenapi ya. Bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita di tempat ini. Dan siapa yang percaya bahwa Dia sedang memperhatikan apapun juga yang sedang kita lakukan. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya hari ini seperti WL tadi katakan, saya takjub melihat. Luar biasa ini. Ini ada satu kesatuan yang luar biasa di tempat ini. Beri tepuk tangan buat kalian semua dong. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Belum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Mungkin ini gak cocok sebenarnya. Sebenarnya hari ini harusnya kemerdekaan, betul ya. Ya kemerdekaan, kesatuan. Tapi saya mau membawakan hari ini khusus adalah kasih mesra dalam keluarga. Oh luar biasa. Bilang kiri kanan, kasih mesra dalam keluarga. Haleluya. Aduh saya senang banget di hari ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau ya saudara percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita di tempat ini. Kita percaya. Apapun juga permasalahan saudara yang saudara hadapi. Apapun dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan senang, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan kurang diberkati. Tapi Tuhan tahu masalah saudara masing-masing. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Dia adalah Allah yang terbaik buat hidup kita. Haleluya. Yuk mari kita akan memulai. Saya minta tolong diklik. Bentar ya. Bila kiri kanan kasih mesra dalam keluarga. Sudahkah? Sudahkah kita kasih mesra? Nah, begitu tuh, baru mantap tuh. Ya kasih mesra dalam keluarga. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dari Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Yang sudah dapat katakan amin. Yuk kita sama-sama kita baca. Bisa ditayangkan, kalau nggak bisa ditayangkan cari sendiri.
Ya, yuk yang sudah dapat katakan amin. Yuk kita baca 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, terusin dong, 1, 2, 3. Udah siap aja. Satu lagi, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Wah, haleluya. Kasih mesra dalam keluarga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari mulai penciptaan Adam dan Hawa, dimulai bukan dari kejatuhan manusia dalam dosa, tetapi dari sebuah pernikahan, ialah Adam dan Hawa diciptakan. Dan bukan hanya itu, di akhir perjanjian lama, dalam Maliaki 4 ayat 6 dikatakan, itu berbicara tentang keluarga juga. Berbicara tentang hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Itu berbicara tentang keluarga juga. Yesus pertama melayani, dia melayani perkawinan di Kana. Itu adalah juga sebuah keluarga. Di mana di situ dia melakukan mujizat pertama yang dia lakukan. Air menjadi anggur, itu luar biasa. Dan sekali lagi di akhir dari nanti kita percaya ini belum terjadi tetapi pasti terjadi. Bahwa ada perkawinan anak domba. Yang setuju dengan saya katakan amin. Itu pasti terjadi. Kita adalah gerejanya sebagai mempelai wanita. Dia adalah Yesus satu-satunya adalah mempelai pria. Itu adalah sebuah pernikahan. Oleh karena itu dengan seluruh Alkitab, isi Alkitab, berarti dia Allah kita sangat memperhatikan tentang keluarga. Oleh karena itu hari ini tidak salah. Walaupun hari ini adalah hari kemerdekaan. Tapi tidak salah kita hari ini temanya adalah kasih mesra dalam keluarga. Karena keluarga itu sangat penting di mata Tuhan. Amin. Yuk kita akan masuk. Silakan klik. Dari pembacaan firman Tuhan dalam Kolose 3 ini, kita mendapatkan prinsip-prinsip hubungan satu dengan yang lain yang selayaknya dipenuhi dengan kasih mesra. Bentuk-bentuk kasih mesra yang dapat dipraktekkan di dalam keluarga. 1, ya klik. Kemesraan suami istri, bilang kiri kanan, kemesraan suami istri. Di mana nih suami-suami, istri-istri, udah bergandengan nggak? Mana istri-istri, suami-istri toh? Ya suami istri nggak? Wah ini luar biasa. Waduh jemaat di tempat ini sangat-sangat luar biasa. Mesra-mesraan masih di sini ilmu mesra-mesraan ya. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena firman Tuhan katakan dalam Kolose 3 ayat 18 sampai ayat 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ada amin buat istri-istri? Suami-suami jangan jawab dulu. Ini khusus untuk istri. Untuk para wanita kaum Hawa. Ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Aminnya kurang kencang. Lebih banyak ibu-ibu loh di sini. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Amin. Oh ini aminnya gede. Luar biasa. Hari ini kita harus senang sekali. Ya, karena kita memang udah merdeka. Hari ini kita senang sekali. Saya sangat senang sekali melihat ini ada satu kerukunan yang luar biasa loh di tempat ini ya. Ini yang harus terus kita pertahankan di dalam Tuhan. Kita ada beberapa loh ya. Ada yang namanya di sini ada suku ras Tionghoa ada di sini.
Tadi dibilang NTT ternyata lebih banyak. Paling banyak di sini NTT. Ya, saya bersyukur loh hari ini. Saya pakai batik Kalimantan. Sengaja saya pakai batik Kalimantan, mungkin nggak ada yang Kalimantan. Kalau Kalimantan pasti kenal ini batik ini, betul ya? Orang Kalimantan, ya udah si John ya. Wih luar biasa di sini. Ya sekali lagi ini, nah inilah firman Tuhan. Untuk melengkapi firman Tuhan ini, mari kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang 28. Tolong ditampilkan Efesus 5. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya minta hari ini istri-istri, kaum wanita yang membaca Efesus 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Khusus untuk kaum wanita, khusus untuk kaum hawa, khusus untuk istri-istri, khusus mereka yang belum nikah tapi wanita. Ayo baca ini. 1, 2, 3. Hai istri. Demikian. Ntar dulu ayat 24-nya. Ayat 24. Demikian jugalah istri kepada suami. Apa? Dalam segala sesuatu. Berarti dalam segala sesuatu. Istri harus tunduk kepada suami. Gak ada amin? Nah, jangan pria gak usah. Ini adalah khusus untuk istri. Dengerin ya. Ini adalah untuk istri-istri. Pegang ini firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan, coba ayat 22, tolong. Ayat 22. 22 sampai 24 ditampilkan bisa nggak langsung? Supaya ngerti ini. 22 sampai 24. Saya akan baca firman Tuhan ini. Hai istri, dengar istri. Dengar ya, ini ayat khusus untuk istri. Bukan untuk suami. Dengar nih. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Berarti firman Tuhan ini katakan bahwa istri harus tunduk kepada suami, sama seperti kita jemaat tunduk pada Kristus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Buat wanita-wanita. Bukan pria. Wanita-wanita. Berarti kita harus tunduk sama seperti jemaat tunduk pada Kristus. Ayat 24-nya dikatakan begini. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Dengar gak nih? Istri-istri. Demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini masih sedikit loh. Ibu-ibunya kurang. Coba ibu gembala sama semua 1, 2, 3. Amin. Amin. Ini harus kita pegang. Hai istri-istri, pegang ayat firman Tuhan ini untuk kalian. Istri-istri. Sekarang giliran suami. Siap ya? Suami-suami siap? Ya. Yuk mari kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 25. 1, 2, 3. Terus dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya
sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Amin buat pria-pria. Beri tepuk tangan pria-pria, tepuk tangan dulu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini adalah sebuah keluarga. Saudaraku, pria-pria, dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, kita harus mengasihi istri kita sama seperti Kristus mengasihi kita semua jemaat. Apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita, dalam jemaat Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia mati, rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Berarti suami-suami dengar nih, suami-suami. Suami-suami dengar nih. Suami-suami harus berada di depan. Lawan itu semua. Istri harus dilindungi. Istri harus dikasihi. Sama seperti Kristus mengasihi. Amin. Setuju dengan saya suami-suami? Aminnya mana suami-suami? Pegang firman Tuhan ini untuk kalian. Tetapi begitu banyak keluarga pecah, keluarga hancur, cuma gara-gara satu. Suami-suami memakai ayat istri. Dan istri-istri memakai ayat suami. Ngerti nggak? Kalian ngerti nggak? Jangan ketawa-ketawa. Pak Ferry ini ketawa-ketawa nih. Ngerti atau enggak? Ya kadang-kadang begini loh. Ya istri-istri bilang begini. Aku akan tunduk pada engkau. Kalau engkau mengasihi aku. Dia kadang-kadang pakai ayat suami. Betul? Dia pakai ayat suami. Kasihi dulu aku, baru aku tunduk padamu. Ini pakai suami, pakai ayat suami. Sama suami-suami juga. Ya tunduk dulu pada aku, baru aku mengasihi kamu. Sekali lagi. Bahwa firman Tuhan ini adalah masing-masing. Firman Tuhan ini adalah Efesus 5 ayat 22 sampai 24 itu adalah ayat istri. Tunduk ajalah pokoknya pada suami. Dalam segala sesuatu. Sekarang banyak suami istri-istri yang bukan tunduk. Tetapi nanduk, banyak yang nanduk. Tapi banyak juga suami-suami yang pakai tangannya bukan untuk memberkati. Pukul istri. Betul gak? Waduh, kalau yang bilang betul itu pengalaman. Kali lagi ya. Saya tahu loh. Saya sangat tahu. Ya, ini adalah suku-suku di mana saya lihat nih. Ini waduh kalau dibilang kasar-kasar ya kasar-kasar, tetapi beda loh sama di sini loh. Ya suami-suami tuh lihat pakai topi, ya udah lihat tuh kayak si kancil. Aduh, pakai topi yang begitu, juara 1 dia bisa. Dia dari rumah loh, dari rumah pakai topi begitu, jalan. Bener-bener loh, tetangga bilang ngapain tuh? Pakai topi begitu. Sorry ya, ya biarin gede gue tapi tetap ya, saya sayang kok. Ya. Sekali lagi harus pegang ya. Ini adalah firman Tuhan yang harus kita pegang. Hari ini berubah deh. Jangan istri-istri pakai ayat suami. Suami-suami jangan pakai ayat istri. Pegang masing-masing. Baru luar biasa. Bilang kiri kanan keren tuh yang begitu. Amin. Amin ya. Klik, tolong klik. Cepat klik. Kemesraan yang dibangun suami istri di dalam keluarga akan menjadi teladan yang dilihat oleh anak-anak mereka. Setuju? Katakan amin. Amin. Saudara nggak usah sekali lagi nggak usah ngajar anak-anak kita bagaimana saling mengasihi. Di depan anak-anak kita coba. Suami istri udah lakukan belum? Di depan anak-anak kita dari sejak mereka masih kecil, ya
Coba suami istri bermesraan di depan anak-anak. Ya, kiss. Ya, satu istri sayang suami, suami sayang istri. Nggak usah diajarin. Itu adalah keteladanan. Kita harus bukan mengajar anak-anak kita. Mengajar beda dengan mendidik. Kalau mendidik itu memberikan keteladanan pada anak-anak. Setuju dengan saya? Saudara, sampai sekali lagi. Dengan begitu, lihat. Ya, hal ini menjadi lingkungan yang sehat untuk bertumbuh kembangnya karakter dan mentalitas anak kita. Mereka dibentuk dan dibesarkan dalam suasana keluarga yang penuh dengan kemesraan. Saudara, sekali lagi nggak usah ajar mereka. Mereka nggak usah ajar mereka untuk saling mengasihi. Saudara kasih lihat bahwa saudara bisa mengasihi, saling mengasihi. Peluk istrimu. Istri tunduk pada suami, disitulah. Itu adalah sebuah keteladanan di mana keluarga. Sampai anak-anak bisa melihat istri yang tunduk kepada suami. Dan sebaliknya suami yang tidak berlaku kasar dan mengasihi istrinya. Sampai targetnya adalah sampai anak-anak pria kita bisa berkata, aku mau mempunyai istri seperti mama. Baru keren. Amin. Anak-anak perempuan bisa berkata, aku mau punya suami seperti papa. Itu baru. Itu adalah mengajarkan keteladanan. Mendidik mereka dengan keteladanan. Mungkinkah seorang bapak merokok? Bilang sama anaknya, nah jangan merokok. Bisa begitu? Nggak ada power tuh, nggak ada tuh. Ya, nggak ada kuasa. Mulutnya nggak ada kuasa, lu sendiri ngerokok. Betul? Teladan, memberikan teladan. Memberikan teladan. Sekali lagi, target kita sebagai orang tua, dengar saya. Baik-baik hari ini, dengar saya. Target kita adalah anak-anak perempuan. Sampai bermimpi dia mau punya suami sama seperti papa. Papa yang mengasihi istri. Papa yang mengasihi mama. Mama yang tunduk pada papa, bukan nanduk terus pulang kerja. Papa dibentak-bentak sama mama. Bagaimana anak perempuan kita? Bagaimana anak laki kita bisa melihat kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Kali lagi target kita adalah itu yang saya sebut. Gak ada tepuk tangan buat Tuhan. Hari ini adalah hari kita akan bebas merdeka. Kita tidak lagi egois. Keributan terjadi oleh karena berebut ego. Ego masing-masing dipertahankan. Jangan ya. Sekali lagi saya bisa melihat. Saya cuma hanya bisa berdoa. Siapa yang percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita? Dia yang hadir bersama dengan kita, dia yang menjamah kita semua. Amin. Ya, ibu-ibu, wanita-wanita yang suka berontak, jadi enggak berontak lagi. Suami-suami yang kasar terhadap istri, tidak lagi kasar. Keluar dari tempat ini ada perubahan besar terjadi di dalam gereja ini. Baru luar biasa. Amin. Yang kedua, tolong klik. Sama-sama, 1, 2, 3. Anak-anak taat dan hormat kepada orang tua. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Siapa di sini yang sudah nikah, sudah punya anak, tapi masih punya mama kan? Kita disebut anak juga kan? Pak Daniel tetap mamanya lah ibu suami. Betul ya? Betul ya? Bapakmu masih ada, papa? Masih ada, tetap kita juga anak, walaupun kita udah punya anak. Kayak anak-anak, kita bekas anak-anak di tempat ini, mau kita lakukan firman Tuhan ini, firman Tuhan katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Siapa yang mau hidupnya berbahagia? Siapa yang mau hidupnya panjang umur?
Nggak ada, aduh, angkat tangannya takut banget. Mari kita baca Efesus 6. Ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang sudah dapat katakan amin. Kalau belum dapat lihat ke depan. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Sama-sama ya, kita sama-sama dengan keras kita baca ayat 3. 1, 2, 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Siapa yang mau berbahagia dan panjang umur di bumi? Kita semua mau. Betul. Hormati. Taati orang tua. Sekali lagi banyak dari kita mungkin yang tidak diajar oleh orang tua kita. Betul? Ada mungkin banyak orang-orang kita seperti kita yang sudah dewasa, kita tidak diajar hal ini. Tetapi hari ini kebenaran firman Tuhan kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Amin. Saya punya pengalaman pribadi dengan anak yang tidak hormat dan tidak taat pada orang tua. Anak saya yang kedua adalah Audi namanya. Dia SMA. Ketika pada jam 11 malam, dia pulang ke rumah, lalu istri saya katakan, Audi tolong dong, ini kartu kredit Mami Citibank harus dibayar hari ini, kalau enggak besok kita harus bayar denda. Denda Citibank cukup besar. Tolong dong. Waduh, apa dia katakan? Dia katakan, Mami, waduh dia teriak-teriak. Dia teriak-teriak, dia nggak mau. Diminta tolong loh sama maminya, dia teriak-teriak, Mami bagaimana ini udah malam, wah segala macam. Saya dengar dari kamar sebelah, saya dengar, aduh ini anak kurang ajar. Dan setahu saya Audi adalah orang yang orangnya nurut. Tetapi kali ini kenapa? Kok sampai kayak begini kasar banget nih anak. Maminya setelah itu maminya angkat lagi bawa kembali lagi ke kartu kreditnya, uangnya. Dia bawa lagi ke dalam. Akhirnya saya keluar, saya katakan, Audi sini kamu. Kamu kurang ngajar. Saya katakan, kamu kurang ngajar. Mari. Papi yang akan bayar. Lalu dia pungguk-pungguk, papi ibadah aku yang bayar. Sampai kayak mau cengeng-cengeng begitu. Mari aku yang mau bayar. Tidak. Akhirnya dia rebut juga. Akhirnya dia bayar. Saya keras sekali. Ini anak saya tidak pernah pukul anak. Saya sekali lagi tidak pernah pukul anak. Yang hari ini ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sering pukul anak. Ya, bertobat hari ini. Jangan pukul anak. Ya, dengan kata-kata aja kita bisa nggak menjadi rotan buat dia. Audi dari sejak kecil kalau saya panggil, kalau dia nakal saya panggil, Audi sini kamu. Hanya dengan kata-kata yang keras, dia udah datang, udah terkencing-kencing dia. Benar, ini nyata. Kalau ada anaknya saya suruh datang. Tetapi saat itu juga saya teriak. Saya katakan, kamu kurang ajar. Akhirnya dia bayar. Setelah dia bayar, dia pulang. Saya masih di kamar. Lalu saya buka pintu, saya panggil, kamu di sini kamu. Kamu tahu kenapa tadi papi marah? Iya, soalnya aku nggak mau. Akhirnya aku bentak-bentak mami. Ya maafkan papi. Kamu tahu? Karena kamu sekali lagi tidak. Kalau kamu mau bahagia dan umurmu panjang di bumi, kamu tidak boleh kurang ajar kepada mami. Inilah yang kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Ajarkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka juga bisa nanti
turun-temurun. Sama seperti kita. Kalau kita tidak pernah punya ayah yang seperti itu. Sekarang kita berubah. Hari ini kita berubah. Kita jangan main hajar aja. Tetapi kita harus tahu kenapa. Apa salah dia? Salah dia adalah dia tidak hormat dan tidak taat pada maminya. Sebenarnya ini kan bukan untuk kejelekan, keburukan. Tetapi dia tidak. Karena dia tidak taat. Dan karena dia tidak hormat. Itu firman Tuhan yang tadi katakan. Apa katakan? Bahwa tidak akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kita mau mengajarkan hal itu. Hei bapak-bapak, ibu-ibu, mau kita ajarkan kepada anak-anak kita nilai-nilai kerajaan Allah yang kita harus ajarkan. Klik, tolong klik. Tolong klik. Bentuk nyata dari kemesraan yang bisa ditunjukkan anak-anak terhadap orang tua adalah sama-sama 1, 2, 3. Ketaatan yang mereka tunjukkan. Di dalam keluarga ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan bersama. Termasuk di dalamnya aturan orang tua terhadap anak. Di dalam keluarga kita harus ada peraturan. Biar bagaimanapun juga kita harus ada peraturan. Kalau enggak anak menjadi liar. Betul? Tetap harus ada peraturan. Tetapi peraturan yang tidak dipaksakan untuk mengikat. Tidak dilakukan, tetapi dilakukan untuk membuat anak-anak memiliki apa? Memiliki apa? Nilai-nilai keluarga kerajaan Allah. Kita ajarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia juga nanti, setelah dia menjadi orang tua, diajarkan sama seperti apa yang dilakukan oleh kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu yang mulia buat firman Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi kita harus taat dan tunduk, hormat kepada orang tua kita. Ada agama lain yang katakan bahwa, waduh, kita sudah tidak lagi hormat sama orang tua kalau orang tua kita mati. Ya kita tidak sembahyang, kita tidak kasih makan, di kuburnya tidak kasih makan. Ya, nah itu juga agama sebelah. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan ingat. Kita harus sekali lagi kita bekas anak. Kita adalah anak, betul gak? Pak, ini baju merah nih banyak tato nih. Bapak anak juga kan? Haleluya. Masih ada ibu? Oh, bekas anak. Ibu masih ada? Almarhum Bapak? Sama sama saya. Tapi kita bekas anak, betul gak? Ya, mungkin kita tidak dapat dari orang tua kita. Sekarang kita sebagai orang tua kita harus ajarkan kepada anak-anak. Ingat, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang saya percaya. Yang akan bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin. Oleh karena itu hari ini yuk, mari kita sama-sama yuk kita mau berubah. Nggak ada nih, sekali lagi nggak ada. Orang yang menghormati orang tuanya, orang yang taat sama orang tuanya, orang yang memelihara orang tuanya hidupnya susah, nggak ada. Ya dengar saya, nggak ada percaya. Pasti dia diberkati Tuhan. Dan bukan hanya diberkati itu, terus dia akan terus diberkati. Tuhan luar biasa. Tuhan dahsyat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya rindu gereja ini adalah menjadi gereja yang keluarga. Amin gak? Gereja keluarga gereja yang kuat adalah gereja yang keluarga. Gereja keluarga itu gereja yang paling kuat. Walaupun Pak Daniel sama Ibu Vera mungkin masih lebih muda dari kalian. Betul ya? Tetapi kehidupan rohani, kerohanian seseorang bukan diukur oleh umur. Setuju dengan saya? Walaupun udah tua tetapi masih kayak bayi, ada. Ada yang seperti itu. Nah, saya rindu. Sekali lagi kalau saya di gereja saya selalu dipanggil papi. Saya nggak ada tuh yang panggil Pak Gembala, Ibu Gembala. Nggak ada. Ibu Gembala udah pulang ke sorga. Semuanya itu adalah gereja yang kuat. Sekali lagi, saya hanya rindu satu. Ini saya sih tahu ya.
Ini Pak Gem dipanggil Pak Gem dan Cigem, kan lucu. Satu Pak Gem, satu Cigem, kan lucu loh. Nggak ada yang lucu kan, lucu. Hambanya luar biasa. Dokter Petra sama Dokter Kori ada di sini rupanya. Saya nggak ngintip-ngintip loh. Mau nggak kita ganti? Dia adalah Papi Gem. Siap nggak? Beri tepuk tangan dong kalau yang siap. Tapi kalau belum siap ya jangan, nggak apa-apa. Ini sekali lagi ini adalah kekeluargaan itu paling penting. Masa dipanggil Cigem, Pak Gem sama Cigem kan lucu. Mami Gem. Nah. Sekali lagi saya katakan begini. Jangan lihat Dokter Petra masih muda loh dari kalian ya. Tetapi dia adalah dokter. Ya, mau nurut gak sama dokter? Enggak mau nurut ya udah sakit aja. Betul dong dokter ya, betul. Nah sama dengan ini. Sekali lagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mungkin kita nanti yang sudah tua-tua mungkin juga akan pulang ya. Masa sih anak-anak yang di bawah Cigem jadi panggilnya Cigem, Pagem, kan lucu. Ya, kalau sudah bisa. Ini kalau sudah bisa. Inilah Papi Gem. Papi Gem. Pakai ini adalah Papi Gem. Inilah Mami Gem. Saudara, kalau kita hidup bisa rukun seperti ini, luar biasa. Siapa yang mau diberkati? Ini adalah sebuah keluarga. Kalian adalah anak-anak dari seorang Papi Gem dan Mami Gem. Di mana disitulah anak. Kalau kalian mau betul-betul diberkati dan panjang umur di bumi, harus hormat dan taat pada orang tua. Orang tua rohanimu. Boleh nggak nyanyi dong? Satu. Salah. Oh, alangkah. Apa sih gimana mulai? Sungguh alangkah bila sungguh alangkah. Membuat hidup rukun bersama. Satu, dua, tiga. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti bina-bina seperti air dari mengalir ke bukit Sion. Jangan yang mau diberkati Tuhan. Hiduplah rukun. Ini udah dari beberapa suku. Dari beberapa. Tetapi kalau kalian sekali lagi bisa hidup rukun, ada orang tua rohani, di mana di situ ada kerukunan dijaga. Lihat, gereja ini pasti diberkati Tuhan. Bukan gereja ini aja loh, masing-masing kita diberkati Tuhan. Tuh, cuma seorang. Satu, dua, tiga. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Beri tepuk tangan sekali lagi hadir. Dia yang siap untuk memberkati saudara-saudara. Yang tepuk tangan, nanti responnya benar. Ya, terima
terima berkat besok. Ini paling besar ya. Haleluya. Ntar ada juri loh. Ya, siapa nih juara 1 nih? Itu berkat utama dulu ya. Saya udah dibisik-bisikin tadi sama Pak Pigam. Ada 6. Ada 6 berkat. Sekarang 20 coba. Saya dapat bisik-bisik tadi. Wah, luar biasa. Sekarang 20. Ya mudah-mudahan saya dapat. Santai-santai aja kita di sini. Wah, tapi saya satu-satunya loh dari Kalimantan loh. Ya juara. Janganlah bagi-bagi buat yang lain. Yang ketiga yang terakhir. Ya, yang ketiga yang terakhir. Klik. Ya, silakan duduk. Yang ketiga. Kita baca kepalanya aja. 1, 2, 3. Kasih Bapak kepada anak-anak. Ayo kita baca 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara mungkin pasti di dalam keluarga saudara pasti bisa marah terhadap anak. Bisa mungkin pes kepada anak. Kalau pes kepada anak ingat ya, Tuhan udah siapkan di mana untuk kalau pes. Ya di sini nih, nggak boleh di tempat lain. Ya dengar ya, pukul tangan aja nggak boleh. Tuh nanti dokter Petra bisa marah. Ya pukul tangan betul ya. Ya bisa tulangnya bisa patah ya. Tuh dia banggut tuh ya. Apalagi pukul muka, dokter Kori pasti marah. Betul ya. Itu cacat. Saya cacat loh. Tuh gara-gara jatuh di situ, Bu. Ya ini cacat tuh. Ya nanti dibenerin ya. Dipoles. Ini tuh lihat tuh. Cacat. Cacatnya bukan apa, jatuh saya di situ. Tapi dengan ini saya bisa ingat loh. Ini adalah keluarga saya di tempat ini. Ini semua ini adalah keluarga saya. Saya sekali lagi saya bisa berkata begini nih. Ini adalah kenang-kenangan dari TCC. Itu tuh ada Pak Awan tuh di belakang ya. Pak Awan ingat ya keluarin uang untuk ini nih. Aduh, saya sedang sekali ada di tempat ini. Yang ketiga adalah kasih Bapak kepada anak-anaknya. Hati-hati saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita pes anak kita pukul anak kita, jangan lebih dari 15 menit peluk dia. Setuju dengan saya? Katakan amin. Ini waduh banyak orang-orang main pukul aja, main hajar aja udah. Diamin aja. Anak-anak pada sakit hati loh. Banyak anak-anak sakit hati karena memang dibiarin. Ya. Anak saya kalau saya pes, kayak tadi, Audi. Saya marah. Tapi saya panggil, nggak ada lebih dari 15 menit. Saya akan panggil, saya kasih tahu, kenapa kamu? Tapi kita juga harus tahu, dia melanggar firman apa enggak. Kalau kita mau nilai-nilai kerajaan Allah, kita mau tanamkan kepada anak kita harus tahu ayatnya. Makanya siapa yang baca firman Tuhan tiap hari, pasti tahu ayat di mana anak-anak kita harus kita didik. Amin. Ini ada satu. Siapa di sini pria sejati? Katakan yes. Wah, ini banyak juga nih. 1, 2, 3. Waduh, lagi dong 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, itu yang pakai topi, Dia ikut yes juga. Saya rasa pria sejati. Saya melayani di pria sejati selama 7 tahun. Kalau saya bagian hamba Tuhan, bukan reguler. Saya hamba Tuhan. Pada satu saat, ada seorang pria. Kira-kira umurnya kayak gini. Ya, umur berapa? Oh, salah. Berarti ini 30 lebih. Dia akhirnya memang menjadi hamba Tuhan. Dia sudah menjadi hamba Tuhan. Ketika dia menjadi hamba Tuhan, kita doakan hati Bapak. Dia nggak bisa panggil Bapak, nggak bisa. Dia nangis, dia hancur. Waduh, dia teriak, kita pegangin, dia teriak. Anda bisa. Di anak kenapa ini orang kenapa hamba Tuhan?
mau didoain tapi dia nggak bisa panggil namanya papa, dia nggak bisa panggil. Akhirnya kita layani, udah sampai kira-kira lebih dari setengah jam. Kita layani, ternyata akhirnya dia akui di situ. Dia nangis dia akui. Saya dipukul sama papa saya dihajar sama papa saya. Bukan hanya itu, kalau saya nakal, tahu papanya punya tempat pipis tahu ya, pispot ya, udah pispot ya, kenal pispot ya. Itu anak disuruh duduk di situ, dibuka pispot, mukanya harus cium itu selama setengah jam. Gimana dia nggak sakit hati? Sakit hatinya. Dia katakan bahwa ntar kalau aku udah besar, aku akan bunuh nih papa. Dendamnya yang luar biasa. Ya, papanya keras kasar. Dia siap, dia akan bunuh. Akhirnya nih anak umur 14 tahun beranjak-anjak jadi dewasa. Setelah dewasa dia belajar kungfu, dia belajar karate, dia belajar, badannya besar banget. Ya, papanya masih tetap aja sekecil itu. Nah besarnya kayak yang pakai topi itu. Nah, besar begitu. Papanya kecil kan. Papanya juga tahu bahwa ini anak memang mau membunuh saya. Akhirnya setelah dia bertobat, dia akan cari papa. Biar bagaimana saya akan cari papa saya. Akhirnya, singkat cerita, dia ketemu papanya. Wah, papanya juga lihat dia juga lihat. Ini benar-benar ya, pria sejati. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini kesaksian ini benar, bukan. Akhirnya nih anak, wah dia kejar papa. Papanya lihat, dia kabur. Papanya terus kabur, lari terbirit-birit. Waduh, dia pikir dia mau dibunuh sama anaknya, pasti ya. Dia masuk ke kantor polisi. Dia katakan, polisi ini orang yang mau bunuh saya. Ini orang mau bunuh saya. Anaknya bilang, bapak salah. Dia adalah bapak saya. Baru di situ terbuka. Ini saya sebagai pria sejati mendengar hal itu. Aduh, hancur hati. Betul ya, ada seorang anak yang mau membunuh ayahnya. Ayahnya juga udah ketakutan, tetapi sekali lagi di situ ada rekonsiliasi yang luar biasa. Anak mengampuni papanya. Papanya minta ampun. Disitulah terjadi. Sekali lagi ada 3 polisi yang dimenangkan. Akhirnya dia mau ikut, 3 polisi mau ikut pria sejati. Luar biasa. Ini lagi luar biasa. Itu. Saya terharu kalau kayak begini, bukan ini. Ini adalah sekali lagi, bapak-bapak, ketika engkau pukul anak atau engkau juga marahi dia, jangan lebih dari 15 menit. Engkau panggil dia, nak, maafin papa. Tapi kamu tahu nggak kenapa papa marah? Nah, nilai-nilai itu ya, itu pengalaman pribadi masing-masing dong. Masa saya ajarin juga, nggak usah dong ya. Nah itu, peluk dia. Anak itu, ketika kita marahi, itu anak itu belum tentu nangis. Betul? Wah, saya punya anak kembar. Saya marah keras sama anak ini 2. Karena dia melanggar firman Tuhan lah, saya nggak sebut. Akhirnya saya marah keras, tetapi dia tetap aja, dia tegar aja. 2 anak ini kalau saya udah panggil, dia udah siap begini, udah kayak tentara. Saya marah. Setelah itu, keluar kamu, sana kamu. Karena 10 menit, saya panggil lagi. Dia tetap tegar aja, di anak 2 begini aja. Ya, benar-benar begini aja. Dia paling nunduk gitu ya. Tetapi ketika saya panggil lagi, sini kamu. Tahu kamu, apa salah kamu? Ya papi, begini. Saya peluk. Saya bilang, maafkan papi kalau papi kasar terhadap kalian. Tetapi itu untuk kalian juga. Bukan untuk papi. Tapi papi sayang kamu. Oleh karena itu papi harus lakukan hal ini. Papi peluk. Saya peluk. 2 gegerungan, Pak. Gegerungan tahu nggak? Bahasa Jerman itu gegerungan. Nangis jadi-jadinya. Nah, jangan sakiti anak kita. Lalu saya ngelihat bapak ini nih.
Nih yang di belakang Pak Ferry itu tatonya begitu ya, aduh saya serem. Tetapi dia kayaknya enggak loh, sama anak halus kayaknya. Harus halus ya Pak ya. Ya, oke. Tuh dia ketawa, dia kering lagi nih. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya lakukan hal ini bukan berarti begitu. Yang paling penting kita harus betul-betul hari ini, siapa yang diberkati Tuhan? Kita sebagai orang tua, kita sebagai anak, kita harus lakukan firman Tuhan yang saya bawakan hari ini. Amin. Taruh dulu, belum habis. Taruh dulu. Masih 1 jam. Ya, klik, tolong klik. Terakhir, Bapa diposisikan sebagai sumber di dalam keluarga dan menunjukkan gambaran Allah kepada anak-anak. Betul gak? Ya anak-anak bagaimana bisa berkata bahwa Bapa Allah, Bapa di sorga baik, tetapi Bapa di dunianya enggak baik. Enggak bisa. Penting sekali bagi seorang ayah untuk menunjukkan figur yang mengasihi seluruh keluarga. Figur pengayom, pemberi kehidupan, juga penuh kasih kepada anak-anak. Kasih apa yang diajarkan oleh kita kepada kita? Kasih apa yang diajarkan kepada kita oleh Tuhan? Adalah kasih agape. Bilang kiri kanan, agape. Kasih walaupun. Yang terakhir, dengan jalan itu, anak-anak akan dituntun untuk mengenal Allah yang mereka sembah sebagai figur yang mengasihi juga. Anak-anak kita akan mengasihi sama seperti kita mengasihi ke mereka. Dari hari ini, yang kalau belum mendapatkan pelajaran seperti ini, terbukalah mata kita, terbukalah hati kita, biar hati kita lakukan firman Tuhan ini. Enggak ada salahnya. Sekali lagi enggak ada salahnya. Kapan kita mau memperbaiki keturunan kita? Kapan kita mau memutuskan keturunan kita? Dimulai dari hari ini. Saudara terhadap keluarga, terhadap anak-anak, terhadap suami, terhadap istri. Saya percaya bahwa ini bulan berapa sih ini? 3 bulan lagi deh. Ya, ini gereja akan luar biasa diberkati Tuhan. Anak-anak, kalian akan diberkati Tuhan luar biasa. Kalau kita hidupnya rukun. Aku mengasihi. Kita komit ya untuk menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Aku Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pejamkan matamu, biarlah kiranya lagu ini menjadi komitmen kita. Setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan disampaikan pada hari ini, kita mau menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, pada saat ini hamba hanya dapat berdoa kepada anak-anakmu di tempat ini, pada segenap jemaatmu di tempat ini. Biarlah kiranya pada saat ini mereka boleh berkomitmen untuk menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Kami mau melakukan firman-Mu ini Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Keluarga kami akan berubah.
Keluarga kami akan diberkati Tuhan. Keluarga kami akan sembuh. Serahkan sekali lagi keberadaan kami masing-masing. Biar kiranya urapan darah turun setiap kami. Di dalam satu nama Raja, di atas nama Raja kami berdoa. Engkau adalah Allah, Engkau adalah Yesus. Kami sungguh sangat mengasihi-Mu.